Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Afrinaldo. Saya kuliah di IAIN Bukit Tinggi, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jurusan saya tersebut, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu adalah pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci Allah, dan sedangkan tafsir adalah penjelasan dari ayat Al-Quran tersebut oleh orang-orang ahli memahami Al-Quran tersebut. Maka orang tersebut dikatakan sebagai mufassir. Saya ulangi sekali lagi, ilmu adalah pengetahuan, Al-Quran adalah kitab suci Allah, dan tafsir adalah penjelasan dari orang-orang ahli yang memahami Al-Quran. Maka orang-orang tersebut adalah mufassir. Dalam kehidupan dunia ini, kita diwajibkan untuk berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita memahami Al-Quran dan pada kehidupan dunia ini kita disunahkan atau diwajibkan di kehidupan dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, maka kita harus melakukannya. Sebelum melakukannya, kita perlu memahami Al-Quran tersebut dengan cara melihat ke tafsir-tafsir yang ada. Mufassir tidaklah sedikit, artinya mufassir sangatlah banyak. Untuk memahami Al-Quran, perlu kita melihat tafsir-tafsir yang ada pada saat sekarang ini. Kita boleh memilihnya, baik itu mufassir yang ada pada masa klasik dulu maupun pada masa kontemporer saat sekarang ini. Karena telah banyak mufassir yang ada pada saat sekarang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mufassir yang ada pada zaman klasik sampai hingga zaman saat sekarang ini. Tokoh-tokoh ulama tafsir klasik. Ada 4 pembagian di sini. Yang pertama ada 4 khalifah. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya ulama tafsir di masa tabi'in. Ada Sayyid bin Jubair, ada Mujahid bin Abdullah, ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Selanjutnya ulama tafsir di masa Atba' Tabi'in. Pada masa Atba' Tabi'in ini terjadi masa pembukuan tafsir. Ada 3 golongan di sini, golongan masa. Ulama tafsir klasik masa pembukuan ini diantaranya ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Al-Jassas, ada Al-Bagawi, ada Al-Zamakhsyari. Selanjutnya ulama tafsir klasik pada abad pertengahan 1. Ada Imam Fakhruddin Al-Razi, ada Al-Qurtubi, ada Al-Baidawi, ada Al-Kazin. Selanjutnya ulama tafsir klasik abad pertengahan 2. Ada Ibnu Katsir, ada Jalaluddin Al-Suyuti, ada Al-Alusi. Baiklah, itu saja yang ada pada
zaman klasik. Sekarang kita masuk ke zaman kontemporer atau zaman modern. Ada itu 9 orang mufassir yang saya akan bacakan. Yang pertama Muhammad Abduh, yang kedua Muhammad Rashid Ridho, yang ketiga Al-Maraghi, yang keempat Said Kutub, yang kelima Muhammad Ali Al-Sabuni, yang keenam Abu A'la Al-Maududi, yang ketujuh Muhammad Saltut, yang kedelapan Wahbah Zuhaili, yang kesembilan Mutawalli Al-Sya'rawi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Mufassir yang ada di Indonesia itu termasuk zaman kontemporer yang tadi. Berikut sedikit penjelasan mengenai mereka. Yang pertama ada Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Ini adalah ulama besar asal Aceh. Karyanya yang terkenal adalah Terjuman Al-Mustafid. Yang kedua, Ki Haji Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani. Karya tafsir yang terkenal adalah Faid Al-Rahman fi Tafsir Al-Quran. Yang ketiga, Ki Haji Abdul Sanusi juga menulis kitab tafsir lengkap 30 juz yang berjudul Raudatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Yang keempat, Buya Hamka. Salah satu yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Azhar, orang Minangkabau meninjau. Yang kelima, Ki Haji Bisri Mustafa, mufassir asal Rembang, Jawa Tengah. Nama aslinya Musadi dan diganti setelah melakukan haji. Karyanya yang paling monumental adalah Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang menambahkan 30 juz. Yang keenam, Muhammad Quraish Shihab. Ini adalah orang Jakarta, tamatan Universitas Al-Azhar, Mesir. Nama karya tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada saya salah perkataan, maka saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.